Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Selamat bertemu di tayangan perdana podcast Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasuruan. Sengaja kita mengadakan podcast hari ini untuk menjawab dan menjelaskan secara langsung pertanyaan yang mengebus dan yang berembus di tengah-tengah masyarakat terkait masalah pelaksanaan ibadah haji di tahun 2022. Kita tahu bahwasannya untuk pelaksanaan ibadah haji kita sudah vakum atau ditiadakan oleh pemerintahan selama 2 tahun, yakni dari tahun 2020 dan tahun 2021. Alhamdulillah untuk tahun ini, tepatnya di tahun 2022 ini, pemerintah Indonesia sudah bisa memberangkatkan calon jamaah haji. Maka dari itu, untuk lebih jelasnya, di tengah-tengah polemik yang ada di masyarakat atau informasi mengebus dari masyarakat, kita hadirkan 2 narasumber sekaligus terkait masalah kejelasan dan penjelasan pelaksanaan ibadah haji. Maka dari itu, kita hadirkan 2 narasumber sekaligus. Yang pertama yakni Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasuruan, Bapak Haji Saiful Hadi SAG MVI, dan Bapak Kepala Seksi Penyelenggara Haji dan Umroh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasuruan, Bapak Agus Suri. Maka dari itu, untuk mempersingkat waktu, kita sapa bersama-sama satu persatu dari Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasuruan. Assalamualaikum Bapak Syekh. Waalaikumsalam. Mohon maaf saya panggil Syekh Pak, baik Pak Syekh panggil biar nanti kesannya lebih familiar, lebih akrab, karena kita tahu bahwasan Bapak sudah terkenal dipanggil Pak Syekh. Pak Syekh tetap semangat dan selalu alhamdulillah sehat ya Pak, tetap semangat inovasi terkait layanan transformasi di kita Bapak ya. Harus. Karena kita tahu bahwasan beliau ini adalah salah satu kepala kantor yang gandrung akan IT. Maka dari itu kita support semuanya. Dan yang kedua, kita sapa bersama-sama narasumber kita yakni Bapak Agus Suri selaku Kepala Seksi Penyelenggara Haji dan Umroh. Selamat pagi Bapak Agus. Selamat pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat Bagus ya. Oh, semangat. Sehat. Alhamdulillah. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, untuk menjawab pertanyaan yang berhembus di tengah-tengah masyarakat, akan secara langsung saya tanyakan satu persatu kepada 2 narasumber sekaligus ini terkait masalah pelaksanaan haji. Yang pertama, saya mungkin lempar ke Bapak Kepala dulu Pak. Pak Syekh, mohon maaf Bapak Syekh. Terkait masalah kuota haji Pak Syekh, di tengah-tengah masyarakat berhembus, tahun ini Indonesia berapa sih kuotanya? Apalagi khususnya Kabupaten Pasuruan. Maka dari itu Bapak, untuk menjawab pertanyaan masyarakat itu, monggo secara gamblang jelas Pak saya jawab terkait masalah kuota jamaah haji Pak Syekh. Monggo saya persilakan. Pemirsa podcast Kementerian Agama Kabupaten Pasuruan saya hormati. Alhamdulillah terkait dengan persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2022 1443 Hijriah tahun ini, terkait dengan kuota jamaah sesuai dengan KMA 405 tahun 2022 tentang kuota haji Indonesia. Secara keseluruhan kuota Indonesia itu 100.051. Kemudian di Jawa Timur sendiri kuotanya ada 15.996, 15.996. Dan kemudian untuk Kabupaten Pasuruan, jemaah haji yang siap untuk diberangkatkan kuotanya 714. Dan ada cadangan. Ada penyusutan berarti Pak ya dari tahun sebelumnya dulu. Betul, ini sudah diverifikasi dan sudah kita sampaikan kepada masyarakat yang berhak untuk berangkat tahun ini sejumlah 714 dan cadangan 100 orang. Itu sudah muncul by name Bapak ya untuk jumlah kuotanya yang dari Kabupaten Pasuruan. Alhamdulillah sudah kita sampaikan kepada masyarakat melalui KUA Kecamatan dan juga melalui KPIHU yang ada di Kabupaten Pasuruan, sehingga masyarakat sudah mengetahui tahun ini yang berangkat dan mungkin sudah siap-siap untuk lunasan. Alhamdulillah, berarti positif untuk tahun ini berangkat Bapak ya. Alhamdulillah. Suatu kabar gembira untuk calon jamaah haji khususnya Kabupaten Pasuruan ada kejelasan pemberangkatan.
Baik, itu tadi terkait masalah kuota sudah disebutkan oleh Bapak Kepala Kantor bahwasanya untuk tahun ini akan ada pemberangkatan jamaah haji dari Indonesia dan juga Kabupaten Pasuruan sudah akan diberangkatkan sekitar 700 berapa tadi Pak? 14 calon jamaah haji akan berangkat di tahun ini. Alhamdulillah Bapak, itu satu kabar gembira bagi masyarakat khusus calon jamaah haji. Untuk yang kedua, kita tahu bahwasannya untuk yang jadi masalah di tengah-tengah masyarakat Bapak, kadang warga atau masyarakat khususnya calon jamaah haji sendiri malah tidak paham akan persyaratan di situ, karena mungkin selama ini pelaksanaannya untuk persyaratan diurus oleh KBIHU yang masing-masing mendaftar itu. Maka dari itu monggo bisa dijaga secara detail secara gamblang oleh Bapak Kasih BHU Pak Agus Ferry terkait masalah persyaratan Pak. Yang jadi polemik itu persyaratan, kadang kurang paham masyarakat itu. Monggo Bapak untuk masalah persyaratan bisa dijelaskan Bapak ya. Untuk Pak Kasih. Terima kasih. Tahun ini memang agak berbeda dengan tahun sebelumnya karena ada pembatasan. Seperti kita ketahui kuota kita adalah 45%, jadi tidak kurang dari 60%. Maka ini bisa dikata edisi khusus. Maka dengan ini pemerintah telah membuat aturan-aturan untuk memenuhi kuota yang dimaksud itu. Nah, sehingga banyak pertanyaan di masyarakat, kenapa tahun ini ada pembatasan usia di antara persyaratan? Inilah ketentuan yang disampaikan oleh pemerintah Arab Saudi. Yang pertama syaratnya adalah usianya di bawah 65 tahun. Jadi kalau dihitung tanggal kelahirannya sekitar 30 Juni tahun 57 batas itu. Di atasnya, di bawahnya sudah tak boleh. Karena ini by system, jadi nama-nama yang di atas tahun itu sudah. Yang kedua, yang berhak melunasi adalah mereka yang telah melunasi bibit tahun 2020 atau mereka yang telah melunasi kemudian menarik lagi karena memang itu pemerintah telah mengumumkan pada tahun itu boleh. Kemudian yang berangkat berhak ini adalah dibatasi usia minimumnya. Jadi tidak semua misalnya ada pelimpahan ya. Kecil usianya di bawah 18 tidak boleh. Jadi tetap di atas 18 tahun. Pada tanggal 4 Juli tahun 2022 sudah 18 tahun. Kemudian juga harus tidak dalam 10 tahun setelah haji. Ya, jadi kalau tahun kemarin haji, karena haji lagi nggak bisa, akan tersotor dengan sendirinya gitu ya. Berarti maksimal 10 tahun sudah melaksanakan haji baru boleh lagi. Boleh masuk kategori ini. Dan untuk yang berhak tahun ini memang dibatasi dengan vaksinasi. Nah, nanti untuk pelunasan batas vaksinasinya cuma vaksinasi ke-1. Tapi ketika sudah mendekati pemisahan, maka vaksinnya harus 2 lengkap. Oh, berarti minimal harus vaksin 2 sudah. Syukur-syukur kalau masyarakat telah melaksanakan program pemerintah sudah booster. Yang itu melalui vaksin 3 ya. Itu Pak Agus ya, kalau nggak salah itu terkait masalah persyaratan pendaftaran ini terkait dirjen. Ya, keputusan Direktur Jenderal nomor 157 tahun 2002. Dan itu sudah disampaikan pada masyarakat melalui KUA masing-masing mungkin ada ya ke KPU dan KUA secara masif dan lewat media sosial. Insya Allah ini masyarakat sudah melihat semuanya. Sesuai Dirjen nomor 157. Oh gitu. Dan untuk Kabupaten Pasuruan sendiri terkait masalah persyaratan itu apa sudah lancar, mulus semuanya bagaimana? Sampai hari ini Insya Allah berjalan normal, hanya beberapa hal mungkin karena ini ada beberapa bank yang perlu persiapan. Insya Allah ini hari ketiga dan seterusnya akan lancar. Baik, terima kasih Pak Agus atas penjelasannya untuk masyarakat dan khususnya jamaah haji Kabupaten Pasuruan. Itu tadi pemirsa bahwasanya untuk persyaratan pemberangkatan jamaah haji sudah ditentukan oleh Dirjen nomor 157 tahun 2022 dan itu sebagai persyaratan mutlak yang harus dipatuhi dan harus dilengkapi oleh seluruh calon jamaah haji yang akan berangkat di tahun ini Pak Agus. Terima kasih Pak Agus. Untuk pertanyaan ketiga yang banyak berembus di masyarakat terkait masalah biaya pelunasan.
itu ada omongan di tengah-tengah masyarakat, khususnya calon jamaah haji juga, kok tambah muda, bahasanya gitu, bahasa kita di Pasuruan kok tambah muda gitu. Nah mungkin ini terkait masalah pertanyaan ini Bapak Kepala Kantor, Pak Syekh mungkin nanti bisa memberikan pencerahan kepada calon jamaah haji Kabupaten Pasuruan dan umumnya calon jamaah haji Indonesia. Monggo Pak Syekh untuk masa biaya pelunasan. Ya, terima kasih. Jadi terkait dengan biaya pelunasan ini tentu sudah dituangkan di dalam Kepres nomor 5 tahun 2022 tentang biaya penyelenggaraan ibadah haji reguler, bahwa sekian banyak embarkasi, masing-masing embarkasi ada biayanya, dan kebetulan sudah ditentukan. Dan ini untuk yang Jawa Timur biaya pelunasannya jumlah 42.586.000. Tentu berbeda antara satu embarkasi dengan embarkasi yang lainnya, tidak bisa dipukul rata. Dan ini sudah ditentukan melalui putusan pemerintah dengan DPR. Selanjutnya bahwa kami himbau kepada masyarakat untuk segera melakukan pelunasan itu. Jika kemarin sudah lunas tahun 2020 tidak ada penarikan pelunasan, maka saya kira tinggal melapor saja. Dan kalau yang kemarin melakukan penarikan, maka tinggal melunasi yang kekurangannya itu melalui bank yang ada dan juga disampaikan kepada Kementerian Agama. Jadi untuk MPK Surabaya biayanya untuk tahun ini Rp42.586.000. Itu ada kemarin saya sempat ditanya oleh beberapa orang di lingkungan sekitar saya Pak, terkait masalah yang beliau atau orang-orang masyarakat sekitar itu pernah membaca di akhir dalam dekat-dekat ini kok ada perbedaan gaya ibadah haji dari 42 sampai 84 sekian berapa itu kok sekitar 2 kali lipatnya. Itu bedanya itu terletak di mananya itu Pak? Dari 42 juta itu ke 84 juta sekian itu letak perbedaan di mana itu? Oke. Jadi yang kita sampaikan adalah biaya bagi jemaah haji reguler. Itu yang 42. Ya, Embarkasi Surabaya 42.586.000. Nah, kemudian untuk PHD PHD itu apa Pak? Petugas haji daerah. Itu biaya pelunasannya memang 84.447.000. Sekitar 2 kali lipat itu ya. Ketika sudah ditekan oleh sudah seleksi oleh pemerintah siapa yang ditunjuk untuk menjadi petugas haji daerah melalui seleksi yang saat ini masih berproses tentunya. Jadi saya kira untuk jemaah haji reguler yang 42 juta sekian ratus ribu ringgit. Oh, berarti perbedaannya terletak dari jamaah haji reguler dengan petugas. Oh, gitu. Yang PHD petugas haji daerah sekian 2 kali lipatnya dari calon jamaah haji reguler. Betul. Dari harga apa itu mungkin biaya normal ya. Biaya masuk berangkat. Baik pemirsa, itu tadi penjelasan dan keterangan dari Bapak Kepala Kantor terkait masalah biaya pelunasan ibadah haji di tahun ini, yang juga banyak berebut di tengah-tengah masyarakat bahwasanya adanya perbedaan dari 42 juta ke 84 juta sekian itu ternyata terletak pada biaya haji reguler dan adanya biaya haji petugas haji daerah yang bisa berbeda itu. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Beberapa orang pernah ke rumah saya, bisa jadi dibilang tetangga dan juga mungkin tahun ini adalah akan berangkat untuk ibadah haji Bapak. Yang ditanya ke saya tidak jauh beda dengan masyarakat umumnya, yakni terkait masalah proses pelunasan, proses atau prosedur pelunasan yang diharuskan oleh calon jamaah haji tahun ini yang akan bisa berangkat. Maka dari itu untuk menjawab pertanyaan dari masyarakat sekitaran, khususnya masyarakat luas terkait masalah proses pelunasan, saya minta untuk Bapak Kasih menjelaskan kepada masyarakat. Monggo Pak Kasih terkait masalah proses pelunasan. Terima kasih. Ini pertanyaan yang sering ditanyakan ya. Memang
bagian ini yang bagian sangat penting untuk pelayanan haji di masa-masa pelunasan ini. Banyak yang bertanya, apakah saya melunasi lagi? Itu sebenarnya. Seperti kita lihat keputusan Dirjen tahun 2002 ini nomor 157 itu, bahwa mereka yang sudah melunasi pada tahun 2020, maka dia hanya konfirmasi ke bank. Kita ketahui bahwa pada tahun 2020 itu jamaah rata-rata sudah melunasi angkanya sekitar ya 37 juta angkanya. Maka ketika sekarang ditentukan 42 juta sekian itu, dia bertanya, loh selisihnya kan banyak itu Pak. Nah inilah pemerintah menentukan bahwa itu dana manfaat yang selama ini mereka sudah masukkan ke bank di 37 juta. Maka selisih itu sudah dianggap lunas. Sehingga nggak dibayar, nggak harus dibayar. Tidak harus dibayar. Gitu. Itu khusus bagi mereka yang telah melunasi tahun 2020. Kemudian berangkat tahun ini cukup konfirmasi ke bank saja. Nah, dengan membawa bukti setoran pelunasan. Ya, membawa bukti setoran pelunasan nanti mendapatkan bukti pelunasan itu. Bagi yang pernah melunasi pada tahun 2020 tetapi menarik dananya kembali, ya, maka ini yang harus melunasi selisihnya. Kalau dulu dia 37 sekian, bukan 37 sekian ditarik lagi 12 katakan, jadi 25 juta lagi. Nah, selisihnya berapa sekarang? Itu yang harus dibayar secara jelas angkanya. Lalu dapat surat pelunasan seperti biasa. Nah, bagi yang cadangan yang sudah melunasi sama dengan yang melunasi tanpa tarik tadi, cukup datang ke bank konfirmasi membawa bukti pelunasan. Tetapi harus ke Kemenag dulu. Oh, gitu. Ke Kemenagnya itu untuk apa Pak? Untuk menandatangani pernyataan, ini kan bagian cadangan ya. Menandatangani pernyataan bahwa siap berangkat, siap tidak. Baru kemudian setelah menandatangani pernyataan itu, kita PHU Kementerian Agama membuka open blocking-nya dari bank yang dimaksud, kemudian bank itu akan mengeluarkan konfirmasi pelunasan. Jadi ada 3 kategori: pelunasan yang tanpa ditarik, pelunasan yang ditarik, dan yang ketiga cadangan dengan pelunasan yang sudah melunasi. Tapi tetap sama-sama, meskipun yang tidak ditarik, dengan ditarik tetap sama-sama bisa berangkat di tahun ini Pak ya. Selagi persyaratan dipenuhi seperti tadi pelunasan gitu. Cuman keuntungan bagi pelunasan yang tidak ditarik di tahun 2020, selisihnya suatu kemanfaatan bagi jamaah sendiri ya. Oh gitu. Oh iya betul Pak. Untuk jamaah-jamaah yang sudah melunasi, jangan lupa mengumpulkan paspor yang masih belum. Ya nanti kita langsung packing, udah selesai, kita mau identitas sama foto. Ini sudah nanti urusannya enak sudah. Makasih Pak Agus terkait masalah proses pelunasan. Itu tadi pemirsa, khususnya masyarakat Kabupaten Pasuruan, apalagi calon jamaah haji yang pada tahun ini. Itulah tadi penjelasan dari Bapak Kasih PHU terkait masalah proses pelunasan calon jamaah haji. Bapak, sebelum melangkah ke pertanyaan berikutnya, mungkin ada 2 atau 1 item lagi yang harus saya lemparkan ke 2 narasumber ini. Monggo kali dicipi. Kesannya betul. Monggo kali dicipi. Nah, cuman minumnya masih dibuatkan. Ya. Coffee morning ya. Baik, pemirsa di mana berada, untuk lebih jelasnya lagi, lebih luasnya lagi, sekalian ada donor sumber berkompetensi di bidang haji ini, akan saya wakili panjenengan semuanya, pertanyaan semuanya terkait masalah haji, yakni terkait masalah pertanyaan oleh masyarakat adanya penggabungan. Saya sendiri penggabungan itu belum paham, maksudnya bagaimana saya belum paham. Mungkin bisa dijawab oleh Pak Kepala atau Bapak Kasih yang di bidang ini. Bapak Kasih, monggo Pak Kasih terkait masalah penggabungan ini Pak Kasih. Terima kasih. Ini di antara bisa di Bapak monggo. Di antara kegalauan. Galau. Berarti calon jamaah haji bisa galau Pak ya? Sekarang masih galau. Ya. Karena memang haji ini sudah ditunggu sekian tahun. Ketika sudah saatnya berangkat, kita nggak tahu ternyata masih ada pembatasan. Nah, tahun ini karena memang kuotanya sudah terpangkas separuh dengan waktu yang sangat terbatas, maka pemerintah memutuskan untuk tidak memproses penggabungan. Penggabungan ini seperti anak dengan orang tuanya atau orang tua dengan anaknya dengan lain
lain nomor porsi jauh. Ini porsi yang jauh kemudian gabung dengan porsi sana. Karena keputusan terjadi yang berhak berangkat yang sebagaimana tertera di nomor porsi yang terdaftar itu. Sehingga otomatis nomor porsi yang jauh tidak akan nampak di situ. Meskipun ada keluarga atau anak. Nah, inilah penggabungan yang tidak terdeteksi ini otomatis maka tidak bisa dilakukan. Nah, inilah yang menjadi kegalauan. Bagaimana saya butuh pendampingan ternyata tahu tidak boleh. Bagaimana ini? Nggak ada solusinya. Bahasa kasarnya nggak bisa dirunding, Bapak. Sekali lagi ini urusan pemerintah. Mohon maaf karena memang ini harus kita laksanakan, maka kita harap untuk yang penggabungan insya Allah tahun depan mudah-mudahan dilaksanakan sebagaimana normalnya. Sebentar bagus. Terkait masalah penggabungan, katakanlah saya orang tua, misalnya daftar yang harus berangkat tahun ini, ya kan? Usia saya sudah nggak muda lagi, saya sendirian, nggak bisa menggabungkan dengan mungkin saudara kakak saya atau adik saya atau bahkan anak saya, bisa nggak? Tetap nggak bisa seperti itu untuk tahun ini. Untuk tahun ini penggabungan atau pendampingan itu tidak bisa dilakukan. Oh, berarti itu saya harus berangkat sendiri. Pilihannya berangkat sendiri sekarang atau menunggu pendampingnya. Oh, untuk ke depan tahun depan. Ya, harapan kita tahun depan ini semuanya normal kembali. Mudah-mudahan untuk tahun berikutnya di mungkin tahun 2023, ya Pak Kepala, Pak kasih untuk pelaksanaan ibadah haji bisa berjalan normal kembali seperti tahun-tahun sebelumnya yang di situ harapannya warga masyarakat khususnya yang akan berangkat calon jamaah haji itu bisa enak nantinya. Itu harapan kita semuanya. Harapan kita semuanya. Makasih Pak Agus. Terkait masalah penggabungan juga ada hembusan informasi. Kemarin saya ditanya salah satu teman saya yang di situ memang juga dia itu selaku biro haji di lingkungan saya yang ada di sana itu masalah mutasi Pak, mutasi masuk dan mutasi keluar. Saya sendiri memang saya sih bagiannya bukan di bagian haji, cuman saya selaku orang kementerian agama minimal harus bisa memberikan pencerahan kepada lingkungan sekitar, apalagi orang bertanya. Lah, saya juga butuh pencerahan dari Bapak Kasih nih. Nanti biar nanti saya di masyarakat bisa menjawab Pak Kasih ya. Terkait masalah mutasi masuk dan keluar Pak Kasih ini bagaimana sih maksudnya ini? Yeah. Untuk mutasi ini, alhamdulillah tahun ini masih diberi kesempatan. Dalam artian kesempatan yang bagaimana? Karena mutasi ini memang sudah seperti yang penggabungan tadi. Penggabungan dilarang karena memang rentetannya akan luas. Tapi kalau mutasi ini dengan syarat porsinya sama-sama yang mutasi ke daerah lain atau masuk itu terporsi pada tahun ini. Sebagaimana keputusan dirjen tadi ya, nama-nama benin itu. Hanya soal lokasinya di mana, Makanya ini mutasi bisa dilakukan. Jadi mutasi baik mutasi antar provinsi, antar embarkasi, juga mutasi antar provinsi dalam embarkasi, juga mutasi antar kabupaten dalam satu provinsi, dan bahkan mutasi antar kecamatan dalam kabupaten bisa dilakukan. Asal satu syaratnya, lakukan konfirmasi penjelasan dulu. Setelah lunas, maka menggunakan waktu yang ini awal ini melakukan itu. Selanjutnya segera lakukan permohonan ke Kementerian Agama. Nah, kemudian kita protes bagi yang keluar provinsi atau antar embarkasi, maka segera dilakukan. Kita akan komunikasi ke kantor wilayah, kemudian kantor wilayah akan komunikasi ke wilayah yang dituju, atau sebaliknya. Kalau dari misalnya dari NTB mengajukan mutasi ke masuk ke Jawa Timur, lakukan penjelasan, konfirmasi ke NTB, Kanwil NTB, Kanwil NTB, komunikasi dengan Kanwil Prof Jatim, lalu Prof Jatim turun ke masing-masing daerah. Juga di kabupaten juga demikian. Setelah melakukan pelunasan, kemudian ajukan permohonan ke kita, kemudian kita komunikasikan ke Kanwil, Kanwil akan mengatur tingkat itu untuk satu embarkasi. Tapi kalau satu kecamatan sih cukup kita, lalu kita angkat. Ada satu pertanyaan kemarin ke saya, ya masih ada saudara maupun famili dari saya. Beliau orang, katakanlah orang wilayah, kita ambil contoh, beliau orang wilayah Kecamatan Gempol, dan orang tuanya ada di Jombang.
untuk karena orang tuanya sudah sepuh dan nanti ada dengan harapan bisa berangkat bareng orang tua dengan anak, bisa nggak untuk orang tua yang di Kabupaten Jombang itu dimutasikan untuk berangkat di Kabupaten Pasuruan biar dengan anaknya? Ya, ini berikutnya adalah syarat-syarat mutasi. Jadi untuk dimutasi itu ada beberapa kriteria atau syarat. Yang pertama adalah mutasi itu bisa dilakukan karena domisili. Domisili. Jadi untuk kasus yang domisili, pemohon harus bisa membuktikan surat keterangan domisili di wilayah yang dituju. Kemudian membawa KTP wilayah yang dituju dan kartu keluarga wilayah yang dituju. Berarti buat KTP lagi? Ya begitulah, karena memang itu di antara syarat untuk yang alasan domisili ya. Ada juga mutasi yang dilakukan karena pekerjaan, maka dia harus seperti ikatan dinas umpamanya harus memberikan surat keterangan dari instansi terkait kedinasannya atau tempat pekerjaannya itu bahwa dia telah bekerja di wilayah ini. Itu. Jadi untuk penggabungan orang tua bisa dilakukan, kandung bisa dilakukan di antara syarat-syarat mutasi itu. Yang tidak boleh adalah mutasi karena mengikuti KPU. Oh, itu malah nggak boleh, Kalau pengabulan orang tua, anak kandung dalam urusan mutasi boleh. Ya. Bukan penggabungan pendampingan lain porsi loh ya. Ini penggabungan dalam hal mutasi yang kedua-duanya terporsi pada tahun ini. Asalkan satunya sama-sama porsinya berangkatnya tahun ini. Namanya penggabungan tanpa, gitu. bukan penggabungan waktu. Bukan penggabungan antar tahun ya berarti ya. Hanya tempat saja dari Jombang ke Kabupaten Pasuruan. Asal bisa menunjukkan bukti sebagai ibu anak apa? Kartu keluarga, akte kelahiran. Nah itu mendasari ini hubungan anak apa? Bukan. Anak asli apa bukan gitu. Dan juga pastinya KTP itu Pak ya. KTP bisa ditonton sama hati. Ada tambahan mungkin dari Bapak Kepala terkait masalah penggabungan itu Pak Kepala, ada mutasi dari Pak Kepala? Saya kira sudah jelas. Sudah jelas dari Pak. Masih setia dengan podcast kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasuruan. Ada satu pertanyaan lagi, atau ada mungkin bisa diberi informasi atau pertanyaan apa itu terkait masalah bimbingan manasik. Nah, bimbingan manasik ini kita tahu manasik ini kok ada di sana kan gitu Pak ya. Dan terkait masalah bimbingan manasik ini mungkin dari Pak Kasih atau Pak Kepala bisa memberikan pencerahan kepada pemirsa podcast Kementerian Agama. Bisa di Pak Kepala Pak Syed. Monggo Pak Syed terkait bimbing. Terima kasih. Jadi tadi untuk terkait dengan manasik haji, tadi untuk pelunasan kita ketahui mulai tanggal 9 sampai dengan tanggal 20 Mei. Otomatis setelah itu kita ketahui jemaah haji yang sudah melunasi, setelah itu baru kita akan merencanakan untuk melakukan manasik haji dalam waktu yang sangat pendek, karena 4 Juni itu kloter pertama saya kira sudah mulai pemberangkatan maupun dari kabupaten yang lain. Sesuai dengan keputusan Dirjen nomor 146 tahun 2022 tentang pedoman pelaksanaan pembimbingan jemaah haji, itu disampaikan bahwa untuk peserta pembimbingan adalah jemaah haji reguler ya. Jemaah haji reguler yang telah melunasi biaya pada haji. Kemudian juga jumlah untuk pembimbingan itu ada dua tingkatan. Untuk di kecamatan, tingkat kecamatan nanti dilaksanakan 4 kali dengan jumlah minimal 45 jemaah haji. Jika dalam satu kecamatan kurang dari 45 jemaah haji, maka akan menggabung kepada kecamatan yang lain, dan itu akan diatur oleh kantor Kementerian Agama. Kemudian itu 4 kali tingkat kecamatan. Kemudian yang dilaksanakan oleh kabupaten, tingkat kabupaten itu asal ada dua kali, sehingga untuk tahun ini memang beda dengan tahun sebelumnya normal, ini akan lebih sedikit ya. Kemudian mohon maaf kalau nggak salah dulu itu untuk pelayanan manasik haji di masing-masing kecamatan ya katanya, itu kalau nggak salah reguler itu 6 kali kan berapa itu? Betul. Sekarang kan ada pemangkasan berarti ya, dulu kan 6 kali katakanlah, sekarang tahun ini 4 kali. Iya, itu kenapa Pak kok bisa ada pemangkasan? Karena
waktu ya, waktu yang sangat ini antara pelunasan dengan pemberangkatan sangat pendek sekali, sehingga kecamatan cukup 4 kali, kemudian tingkat kabupaten 2 kali. Tetap kalau kabupaten yang masal 2 kali 3 kali. Dan 1 kali pembinaan untuk Karo dan Paron di tingkat kabupaten. Kemudian untuk materi mungkin ya, materi biasanya dalam manasik ya, biasa artinya ada materi-materi terkait dengan kebijakan pemerintah yang akan disampaikan oleh narasumber dari Kementerian Agama yang sudah tersertifikasi, kemudian dari edukasi kesehatan dan juga terkait dengan manasik dari para praktisi-praktisi yang di bidangnya dan sudah tersertifikasi. Insya Allah mudah-mudahan untuk tahun ini sudah ditetapkan seperti itu sesuai dengan keputusan Perdirjen nomor 146 tahun 2022. Mudah-mudahan dalam waktu yang singkat kita bisa laksanakan untuk finalisasi dan juga pematangan ya. Karena sudah saya kira 2020-2021 juga sudah dilakukan manasik tingkat KPIH maupun tingkat kecamatan. Saya kira ini tinggal pematangan ya. Sebelum berangkat nanti kita lihat kloternya kira-kira berangkat tanggal berapa, dan sebelum itu sudah selesai semuanya. Amin. Manasik bisa berjalan lancar ya. Sampai keberangkatan jemaah haji sampai kepulangan bisa berjalan lancar. Doanya. Ya, terima kasih untuk Bapak narasumber, baik dari Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasuruan maupun Bapak Kepala Seksi Bidang Haji dan Umroh. Pemirsa podcast Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasuruan, itulah tadi penjelasan dari 2 narasumber kita terkait masalah pelaksanaan ibadah haji di tahun 2022 ini, mulai dari pertanyaan kuota yang ada di tengah masyarakat, biaya pelunasan, persyaratan berangkat calon jemaah haji, proses pelunasan, penggabungan, dan juga terkait tadi sudah ditanyakan, kami tanyakan kepada 2 narasumber, yakni masalah mutasi masuk dan keluar calon jemaah haji, dan yang paling terakhir yang dipungkasi oleh Bapak Kepala Kementerian tadi terkait masalah bimbingan manasik haji. Semoga penjelasan dan pencerahan dari 2 narasumber kita ini bisa memberikan ketenangan dan bisa menghilangkan kegundahan. Kata Pak Kasih tadi, gunda gulana galau kata calon jemaah haji ini. Itulah tadi pencerahan dari 2 narasumber. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bapak Kepala Kantor dan Bapak Kasih. Semoga podcast kita hari ini bisa memberikan nilai kemanfaatan dan bisa memberikan penenangan jiwa bagi calon jemaah haji yang khususnya berangkat tahun ini. Pemirsa podcast dimanapun Anda berada, saya selaku host dari awal, saya Cak Imin selaku host dari awal hingga akhir, mungkin ada salah sikap atau tutur kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Juga atas nama Kementerian Agama Kabupaten Pasuruan, atas nama Bapak Kepala dan Bapak Kasih juga menyampaikan sebelumnya minal aidin wal faizin, mumpung masih di dalam event momentum lebaran Idul Fitri Pak ya. Terima kasih sudah menyaksikan podcast kita hari ini. Semoga nanti ada podcast berikutnya terkait masalah pelayanan ke masyarakat, pelayanan umat. Yang jelas Bapak, saya tetap semangat untuk mendampingi kantor agama lebih bisa pelayanan pada masyarakat. Terima kasih. Bravo Kementerian Agama Kabupaten Pasuruan. Salam transformasi digital. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.